Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Karyadi Prajakusuma dari program studi S1 Keperawatan Institut Buleleng. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan standar operasional prosedur dari sharing pump. Yang pertama, kita nantinya akan menjelaskan apa sih itu alat medis sharing pump tersebut. Yang kedua, kita mengenali bahan-bahan dan alat-alat dari sharing pump tersebut. Sekaligus kita akan menjelaskan tahap kerja dari pemasangan sharing pump tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan rumus perhitungan obat sesuai dengan jenis obat, dosis obat, dan kecepatan yang akan ditentukan. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan atau cara menggunakan sharing pump tersebut atau bagaimana cara pengoperasian dari sharing pump tersebut. Nah, kita langsung saja ke inti videonya. Yang pertama, apa sih itu sharing pump? Sharing pump merupakan alat medis yang digunakan untuk pemberian obat melalui intravena dalam jumlah dosis yang kecil, dosis yang sudah ditentukan, dan dosis yang diminta sesuai dengan kecepatan atau ketepatan waktu habis obat tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian tahap kerja. Sebelum kita menjelaskan di tahap kerja, saya akan menyebutkan atau mengenali alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam pemasangan sharing pump tersebut. Yang pertama yaitu ada extension tube, yang kedua ada spide 50 cc, yang ketiga ada 3-way. 3-way itu diperlukan jika di bagian IV catheter atau boket yang digunakan pasien tersebut tidak ada 3-way. Jika ada tidak perlu yang namanya 3-way tersebut. Nah, jangan lupa kita juga perlu namanya APD. Nah, selanjutnya jika sudah kita mengenai alat-alat dan bahan dari pemasangan sharing pump, kita menjelaskan di bagian tahap kerja. Yang pertama kita lakukan yaitu pengoplosan obat sesuai dengan jenis obat dan larutan pengencernya. Nah, di dalam spide 50 cc tersebut. Jika sudah dilakukan pengoplosan obat, kita lakukan yaitu pemasangan extension tube tersebut atau selang yang dihubungkan ke spide yang nantinya digunakan untuk pemberian cairan melalui ke intravena dari pasien tersebut. Setelah kita pasang extension tube tersebut, nantinya kita pasang yaitu spide tersebut ke alat sharing pump tersebut sesuai dengan tempat posisi dari spide tersebut. Nah, setelah itu kita set terlebih dahulu. Untuk lebih jelas bagaimana cara setnya, nanti kita bisa jelaskan yaitu setelah dari rumus perhitungan obat. Nah, jika kita sudah set berapa dosis atau sesuai dengan kecepatan dari pemberian obat tersebut, setelah sudah di set, nantinya kita akan pasang terlebih dahulu extension tube tersebut ke 3-way dari pasien tersebut. Setelah juga dipasangkan, nantinya kita mulai start dari pemberian obat tersebut. Nantinya alat sharing pump tersebut secara otomatis juga bisa menandakan atau memberitahu kita bahwa pemberian obat tersebut sudah selesai. Nah, setelah kita menjelaskan bagaimana tahap kerja secara umum dari pemasangan sharing pump tersebut, selanjutnya kita lebih jelas menjelaskan mengenai rumusan perhitungan obat sesuai dengan jenis obat atau yang sesuai dosis yang diminta atau sesuai dengan obat yang diperlukan dari pasien tersebut sesuai dengan penyakitnya. Baik, kita langsung saja ke rumus perhitungan obat. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke rumus perhitungan obat. Di sini yaitu ada pemberian obat drip IV atau intravena, pemberian obat-obatan IV drip. Harus memperhatikan beberapa hal diantaranya. Yang pertama yaitu ada jumlah obat yang akan diberikan, satuan yang diinginkan, berapa lama waktu yang diperlukan. Beberapa jumlah obat-obatan yang ada di ICU pada umumnya tergantung pada berat badan pasien dan berdasarkan standar internasional obat-obatan tersebut yang dilarutkan dengan 50 satuan cc. Di sini yaitu ada pelarutnya yaitu ada 50 cc. Setelah larut dalam satuan mikrogram atau mcg. Di sini ada pun rumus, di mana ada rumus yaitu impulse rate atau kecepatan yang akan ditentukan nantinya di sharing pump tersebut sesuai dengan dosis yang diminta, yaitu ada dosis diminta dikali berat badan pasien dikali waktu. Nah, di sini waktu tersebut sesuai dengan nantinya apakah waktu yang diminta dalam bentuk menit maupun jam.
Nah, dibagi sini ada konsentrasi saat terlarut dalam mikro. Nah, konsentrasi saat terlarut dalam mikro tersebut yang nantinya dari hasil jumlah pengenceran, yaitu sediaan obat dibagi dengan pelarutnya, yaitu ada hasilnya yaitu cc per jam atau mililiter per jam. Selanjutnya di sini ada dosis obat, di mana ada prinsip dari pemberian obat tersebut, yaitu kita harus yang pertama melihat dosis. Lihat dosis tersebut ada yaitu mikrogram per kilogram berat badan, yaitu ada per jam sesuai dengan waktunya jam. Ada mikrogram per kilogram berat badan, yaitu per menit, atau miligram per jam, atau miligram per menit, ataupun unit per jam. Dan kita bisa lihat yang harus kita perhatikan juga, lihat kemasan obat. Ada yaitu sesuai dengan satuannya, yaitu ada miligram per cc, yaitu ada unit per cc, maupun gram per kemasan. Dan di sana pun nantinya kita perhatikan yaitu jumlah pelarutnya. Di sini ada pun rumus, yaitu rumus infus rate per yaitu dalam satuannya nanti kan kita bisa dapatkan, yaitu ada mililiter per jam maupun cc per jam. Dimana di sini yaitu dosis sediaan dosis yang ada di obat tersebut dibagi dengan konsentrasi larutan, yaitu baik larutan NaCl maupun dextrosa. Di sini kita ambil yang saya ambil di sini adalah contoh, yaitu yang pertama yaitu contoh perhitungan rumus obat dopamin. Obat dopamin ini yaitu indikasi obat ini diberikan pada pasien yang memang shock syndrome pada kasus infark miokard atau AMI, heart failure, open heart surgery, renal failure, dan trauma. Nah, dosis di sini yaitu ada dikategorikan dosisnya, yaitu diklasifikasikan, yaitu ada dosis ringan 2-5 mikrogram per kilogram berat badan per menit, dosis sedang yaitu 5-10 mikrogram per kilogram berat badan per menit, dan yang terakhir ada dosis berat 10-20 mikrogram kilogram berat badan per menit. Nah, di sini ada pun contoh soal, yaitu jenis obat dopamin tersebut, yaitu dosis yang diperlukan 7 mikrogram per kilogram berat badan per menit dengan berat badan pasien 45 kg. Nah, dalam catatan perhatikan yang pertama, perhatikan sediaan obat berupa miligram dalam berapa cc, kemudian dijadikan 50 cc. Sediaan dopamin tersebut yang ada di obat tersebut dalam kemasan tersebut yaitu adalah 200 mg dalam 5 cc. Kemudian cairan pelarut tersebut adalah WFI, ada NaCl 0,9%, dextrose 5%, dan sebanyak 45 cc. Maka konsentrasi obat menjadi 200 mg dalam 50 cc. Lanjutnya di sini ada di bagian pembahasan soal, dopamin 200 mg dilarutkan dalam 50 cc cairan dextrosa 5%. Nah, di sini kita bisa pakai yang sesuai dengan rumus yang tadi, di konsentrasi larutan 1 cc, di mana sediaan obat dibagi dengan cairan pelarutnya, yaitu 50 cc 200 mg dibagi 50 cc. Nah, hasilnya di sini ada 4 mg. Dari 4 mg tersebut dikali 1000, yaitu kita mendapatkan 4000 mikrogram. Nah, di sini yaitu kita lanjut ke infus rate-nya. Rumus infus rate tersebut yaitu kan dimana dosis yang diminta dikali berat badan dikali dengan waktu. Nah, di sini yaitu dosis yang diminta adalah 7 mikrogram dikali dengan berat badan 45 dikali 60. Nah, karena diminta dalam bentuk menit, kita pakai di sini yaitu 60 dikali 60. Jika jam, kita dikali dengan 1 kali 1, yaitu 1 jam. Di sini kan karena 1 menit 60 detik, kita kali 60. Nah, dibagi dengan tadi konsentrasi larutan atau pengenceran tersebut dibagi dengan 4000 mikrogram. Jadinya hasilnya 4,7 cc per jam. Nah, nantinya hasil dari 4,7 cc per jam ini kita nanti set di sharing pump tersebut sesuai dengan dosis yang diminta, berapa kecepatannya yang kita sudah
dihitung sesuai dengan dosis diminta, sesuai dengan berat badan pasien atau sesuai dengan waktunya. Nah, yang kedua di sini kita gunakan yaitu obat heparin. Di sini kita bagaimana sih proses perhitungan dari obat heparin tersebut? Di sini ada obat heparin. Dalam indikasi obat di sini yaitu pemberian untuk pasien yang tromboemboli, impak miokard akut yaitu ada AMI, cerebrovascular disease, dan adapun efek samping yang sudah diberikan dari obat heparinnya adalah perdarahan. Nah, rumusnya sama dengan tadi, yaitu dosis yang diminta dikali dengan berat badan dikali dengan waktu. Nah, dibagi dengan jumlah pengenceran yaitu dalam unit dalam 1 cc. Karena di sini obatnya yaitu obat vial. Sediaan heparin injeksi itu adalah 1 vial 25.000 unit dalam 5 cc. Dan di sini ada pun contoh soalnya yaitu heparin dalam 5.000 unit yaitu 1 cc sama dengan 5.000 unit, karena di sini tadi dalam satu vialnya itu yaitu ada 5.000 unit, karena di sini dikali 5 yaitu 25.000. Dilarutkan dalam NaCl 0,9% jadi 50 cc. Nah, di sini ada berat badan pasien 50 gram, berapa cc per jam yang harus ditentukan pada sharing pump bila dosis diberikan 1 unit per jamnya. Nah, karena di sini tidak diminta dalam dikaitkan dengan dikalikan dengan berat badan pasien, dimana pembahasan soalnya yaitu ada pembahasan terkait soal yang tadi. Heparin 5.000 unit dalam 1 cc dilarutkan dalam 50 cc cairan 0,9 NaCl. Nah, kita masukkan rumus yang tadi yaitu konsentrasi larutan dari 500 unit tersebut kita bagi dengan pelarutnya yaitu 50 cc. Nah, hasilnya itu 100 unit per cc. Dimana infus rate tersebut cc per jam yaitu 100 unit kali 1 jam. Dimana karena di sini tidak diminta dengan berat badan pasien atau dikaitkan dengan berat badan pasien, makanya di sini hanya dikali dengan waktu saja, karena diminta jam kita kali 1 jam per 100 unit dari konsentrasi larutan tadi, jumlah pengenceran. Nah, hasilnya itu 1 cc per jam. Di sini kita bisa tentukan nantinya di sharing pump tersebut adalah 1 cc per jam untuk kecepatan waktunya sesuai dengan dosis yang sudah diminta. Nah, itulah tadi dari saya mengenai pembahasan rumus perhitungan obat yang sudah saya contohkan, yaitu ada dopamin dan heparin. Mungkin jika ada penyampaian yang kurang tepat bisa dikoreksi. Dan setelah ini kita lanjut ke bagaimana sih cara penggunaan dari sharing pump tersebut atau bagaimana cara pengoperasian dari sharing pump tersebut. Kita lanjut saja ke video selanjutnya. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat sharing pump atau bagaimana cara pengoperasian sharing pump tersebut. Nah, di sini sudah diberikan keterangan di bagian-bagian sharing pump. Di sini saya akan perjelaskan satu persatu bagian-bagian yang sudah diberikan keterangan atau sudah diperjelas. Yang pertama di sini ada tombol rotation atau dial atau putar yang berfungsi untuk menentukan atau mengatur jumlah dosis atau obat yang sudah diberikan sesuai dengan kecepatannya atau infus rate-nya. Nah, ini tombol ini bisa diputar sesuai dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya di sini ada tombol konfirmasi. Tombol konfirmasi ini yang berfungsi untuk mengkonfirmasi atau suatu perintah, yaitu seperti salah satunya menghapus atau mereset kembali ke nol. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada tombol return atau silent, yaitu berfungsi untuk mengembalikan suatu perintah. Dan selanjutnya di sini ada tombol menu atau tombol selektor. Tombol selektor atau menu ini yaitu berfungsi untuk mengembalikan ke menu awal, atau tombol selektor ini yang berfungsi untuk menselect salah satu
mungkin suatu perintah, yaitu untuk menghapus atau mereset total jumlah yang sudah masuk atau sesuai dengan pengaturan jumlah dosis atau kecepatan sudah ditentukan. Nah, di sini ada tombol on off yang berfungsi atau menghidupkan atau mematikan dari sharing pump tersebut. Nah, di sini ada tampilan display monitor dari sharing pump tersebut untuk mengetahui atau melihat dari kerja dari sharing pump tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada bagian tombol stop yang berfungsi untuk memberhentikan proses pemberian obat tersebut. Nah, di sini ada tombol start yang berfungsi untuk memulai dari pemberian obat tersebut. Di sini ada tombol bolus. Tombol bolus tersebut adalah berfungsi untuk mempercepat dari kecepatan normal yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada lampu indikator. Lampu indikator ini berfungsi untuk menandakan bahwa pemberian tersebut sudah mulai atau alat sharing pump tersebut sudah bekerja. Nah, di sini yaitu yang bisa kalian lihat, yaitu ada di sini ada posisi spide-nya, di mana tampilan dari angka tersebut terlihat ke depan untuk agar kita bisa melihat lebih jelas, tidak sulit untuk melihat dari angka-angka berapa cc sudah masuk obat tersebut. Nah, di sini ada bagian clamp string atau clamp spide yang berfungsi untuk menyangga dari spide tersebut, dan di sini ada finger grip untuk mengunci bagian pangkal. Nah, dari fungsi dari kerja sharing pump tersebut, yaitu kita harus awal-awal memastikan bahwa daya baterai tersebut masih ada atau bisa di-charger sebelum dipakai, atau bisa juga pada saat pemakaian bisa langsung di-charger. Nah, di sini ada tampilan di display tersebut, ada tampilan bagian biru dan bagian bawahnya. Di tampilan biru tersebut ada satuan mililiter per jam atau cc per jam, yaitu kita mengatur sesuai dengan dosis yang diminta dikali berat badan dikali waktu yang sudah ditentukan, yang nantinya kita bisa mengatur sesuai dengan kecepatan yang sudah ditentukan. Dan di bawahnya yaitu ada bagian mililiter, yaitu berapa jumlah atau total yang cairan atau obat yang sudah masuk. Nah, sharing pump jenis ini yaitu sharing pump yang memang lebih terbaru atau modern, di mana segala jenis merek spide tersebut bisa masuk. Salah satunya yang kita gunakan atau spide 50cc, yaitu jenis atau merek Terumo. Nah, itulah tadi mengenai apa itu sharing pump, mengenali jenis alat-alat dalam penggunaan sharing pump tersebut, sekaligus dengan tahap kerja secara umum bagaimana sharing pump tersebut, dan bagaimana rumus perhitungan dari obat yang sudah ditentukan sesuai dengan dosis atau kecepatan nantinya ditetapkan melalui sharing pump tersebut. Dan yang terakhir, kita tadi sudah membahas mengenai bagaimana sih cara penggunaan alat sharing pump tersebut dan bagaimana cara pengoperasian dari sharing pump tersebut. Nah, mohon maaf dari saya jika ada salah kata atau penyampaian kurang tepat, mohon dikoreksi. Jika video ini bermanfaat, bisa di-share dari teman-teman di rumah. Sampai jumpa.